A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa albaiti ajma'in. Sya'udillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Fatihah li Sayyidina Syekh Nawawi Al-Battani. Mudah-mudahan menjadi tabarukan untuk kita semua dan diberikan ilmu pengetahuan yang bermateri Allah Subhanahu wa taala. Syiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzan mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutakabbalan. Allahumma aftah alaina futuhal arifin waftah alaina abwabal ilmi wal hafidh. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pekan ini, di malam Jumat ini tanggal 2 bulan Juli 2026. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus sadisatu wal ishrun. Maqalah yang ke-26. Auhallahu ta'ala ila ba'dil anbiya. Telah mewahyukan siapa Allah Subhanahu wa ta'ala. Auha telah mewahyukan. Siapa yang mewahyukan Allah? Ila ba'dil anbiya, kepada sebagian para nabi alaihi salam. Man lakiyani gitu. Laqa, berjumpa ya. Bertemu ya, berjumpa bertemu ya. Man, siapa orang, man barang siapa gitu ya. Lakiyani, bertemu denganku. Ai bil mauti, maksudnya jumpanya ntar ketika mati. Siapa orang yang bertemu, barang siapa bertemu denganku dengan sebab mati, maksudnya gitu. Bil mauti, bil dengan sebab mauti, kematian. Wa huwa, dan dia yuhibbuni, dan dia mencintai aku gitu. Mencintaiku. Jadi mati, berjumpa kepada Allah dan dia cinta kepadaku. Apa maksud yuhibbuni di sini? Ayyashtaqu. Yashtaq itu rindu, kerinduan. Maka dulu ada lagu Gambus itu, ana habaitak, ishtaq alaitak. Yashtaq, ishtaq artinya kerinduan, rindu, ilayya, kepadaku. Wa yarghabu fi ma indi minas thawab. Wa yarghabu, dan senang
atau bahagia fima indi atas apa-apa indi yang ada padaku minat thawabi dari pahala. Adkhaltuhu jannati, maka pasti akan aku masukkan jannati. Hu-nya kembali kepada siman ya. Adkhaltahu, maka aku akan memasukkannya, nah, si man tadi, jannati, ke dalam surgaku. Itu yang pertama tuh. Jadi kalau mati kalau bertemu Allah dengan sebab kematian dan di situ timbul rasa kerinduan, maka bisa dijamin insya Allah. Ini jaminannya Allah. Ini kan Allah ini jadi jatuhnya apa ya? Firman Allah ya. Nggak mungkin Allah dusta. Ini firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hadis qudsi ini. Ya udah, kalau mau mati dah, bawa kerinduan. Siapa mau duluan silahkan. Lah bener, emang mau jadi manusia selamanya? Ya. Adkhaltuhu, bismillahirrahmanirrahim. Adkhaltuhu jannati ma'as sabiqin. Apa ma'as sabiqin itu? Bersama ma'as sabiqin, orang-orang terdahulu. Ya Allah, iya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man laqiyani, dan barang siapa laqiyani berjumpa denganku bil mauti dengan kematian, wal halu huwa yakhafuni, wal halu apa? Wal halu haliyah itu artinya ya khaufun, takut. Wa huwa yakhafuni, dia takut kepadaku, maksudnya yakhafu azabi, dia takut terhadap azabku. Jadi kalau ada orang yang meninggal mati, ada orang yang berjumpa kepada Allah dengan sebab mati, dan dia membawa rasa takut akan azabku gitu, takut gitu akan azabku. Ya Allah, saya meninggal nih, saya takut diazab ya Allah hamamu ya Allah gitu. Apa? Ajnabtuhu nari, ajnabtuhu nari. Janib itu kan samping ya. Ajnabuhu berarti dijauhkan, hu siapa man tadi, minan nar, daripada neraka. Jadi kalau meninggal bawa tuh perasaan itu, perasaan takut kalau nggak pengen masuk neraka. Kalau pengen masuk surga ya udah bawa perasaan rindu. Waman, dan siapa orang laqiyani bil mauti, berjumpa kepadaku bil mauti dengan sebab kematian, wa huwa yastahyi minni, dengan dia punya rasa malu. Yastahyi, hayyu itu malu tuh artinya. Hayyun tuh malu. Al hayya'u minal iman, malu itu sebagian daripada dia malu kepada siapa? Minni, terhadap dariku gitu. Kenapa bisa malunya? Bi antan qabida nafsuhu min syai'in. Apa? Dengan cara menahan dirinya, tanqabid nafsuhu, menahan diri, min syai'in, dari suatu perkara. Khaufan, karena sebab takut, min iqabillahi ta'ala, dari siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia malu, dia nahan sesuatu karena takut iqabnya Allah Ta'ala, lahu fihi ya. Unsaitul hafazah, maka lupa. Unsa itu kan lupa ya. Unsaitul hafazah, maka aku akan jadikan malaikat itu lupa gitu loh. Alladzina katabu a'malahu, yang mencatat perbuatanmu gitu loh. Jadi malaikat dibikin lupa sama Allah. Ini orang pernah berbuat dosa nih, tapi dibikin malaikat lupa gitu. Kan malaikat ada yang nyatet kan kerjaannya kan.
Nah, apa yang dilupain itu zunubahu, dosa-dosa, fadlan minallahi ta'ala ilaihi. Ini dahsyat ini. Fadlan minallahi ta'ala alaihi, maksudnya apa? Sebagai bentuk anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi malaikat itu, ada malaikat yang nulis amal-amal. Jadi Allah akan jadikan itu malaikat lupa, hafadhah, lupa akan dosa-dosanya si fulan. Kalau dia meninggal berjumpa kepada Allah, dia membawa rasa malu. Benar gitu kan? Yang ketiga, rasa malu. Jadi ini dalam kitab ini, Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab ini, kitab Nasaih wal Ibad ini, ya, Nabi zaman dulu itu, Nabi terdahulu itu mendapatkan satu buah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala mengenai 3 pilar batin, kondisi batin seorang hamba. Yang hamba ini sedang menghadapi kematian. Apa 3 pilar itu? Pertama, mahabbah, cinta. Yang kedua adalah khauf, rasa takut. Yang ketiga adalah al-hayyu, rasa malu. Kalau kita meninggal, ada orang meninggal ya, bertemu dengan Allah, maksudnya adalah wafat dalam keadaan mencintai Allah, ini bisa dipastikan ya, Allah akan memasukkannya ke dalam surga bersama orang-orang yang terdahulu. Ini tingkatan cinta nih. Tapi ada apa yang dimaksud cinta di sini? Ada intisari, esensinya adalah ishtaq, kerinduan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, syauq, rasa rindu yang begitu mendalam ya, begitu mendalam rindunya, kerinduan kepada Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala, rindu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, ini bisa apa kita ya? Insya Allah ya, yakin emang. Udah punya perasaan rindu sama Allah tuh, udah punya. Astagfirullah. Orang yang memiliki rasa kerinduan ini akhirnya berdampak pada dirinya, biasanya orang jadi nggak takut namanya mati, nggak takut dia. Bukan berarti nantangin kematian, bukan. Maksudnya dia kalau memandang kematian itu adalah sebagai gerbang untuk menemui zat yang paling dicintainya. Nah, ini kematian itu. Jadi hadiah bagi tingkatan ini ya, tingkatan yang istimewa nih. Tingkatan yang sangat luar biasa. Yaitu masuk surga bersama orang-orang yang terdahulu. Ya berarti bersama siapa? Para nabi. Ya Allah, iya. Lalu ketingkatan yang kedua, berjumpa kepada Allah dengan sebab kematian, bil khauf. Ya, bil khauf, dengan membawa rasa takut. Takut dari mana? Takut diazab Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dengan dia takut diazab Allah, akhirnya dia termotivasi untuk meninggalkan maksiat, untuk meninggalkan hal-hal yang tidak baik selama dia hidup di dunia. Namanya apa itu? Di dalam bingkai apa itu namanya? Takwa. Bi imtisali awamirillah wajtinabu nawahi, mengerjakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Nah, ini takwa ini menjadi perisai, menjadi rem batin agar tidak terjerumus ke dalam dosa, sehingga mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala berupa garansi gitu, garansi di akhirat. Apa garansinya? Dijauhkan juga dari siksa api neraka, karena sebab dia menjauhkan perbuatan maksiat selama dia hidup. Yang ketiga tingkatannya adalah tingkatan hayya, malu. Bentuk pengampunan Allah ya, pengampunan Allah secara total dan ditutupnya aib.
Ya gitu. Begitu kan tadi kan? Sampai Allah ya menjadikan malaikat hafazah, malaikat pencatat amal, namanya malaikat hafazah itu lupa pada dosa-dosanya si fulan. Ini poin yang amat menyentuh nih, yang ketiga nih. Malu kepada Allah artinya merasa tidak pantas berbuat dosa karena sadar bahwa Allah selalu mengawasinya. Ini istilahnya muraqabah, ngerasa deket terus sama Allah. Dia malu kalau dia berlaku maksiat. Kenapa? Dia ngerasa terus-terusan Allah ngelihat dia, Allah mandangin dia terus. Ini pohon pisang siapa ya, malah lapar, udah mateng kan gitu. Nah, ini kopi siapa nih ya, nggak ada yang lihat. Kalau dia sadar itu ada Allah di situ, nggak bakal diambil tuh pisang, nggak bakal diambil itu kok kopinya, karena dia merasa malu kepada Allah. Malu, bisa begitu ya? Allah, malu sama Allah. Korupsi gede-gedean ya, kalau itu apa, nggak punya malu namanya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sampai ya bentuk kasih sayang dan anugerah Allah Subhanahu wa taala, fadail namanya, fadail amal lil makhluk, lil 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 abid, terhadap hambanya, sampai yang sangat luar biasa. Itu tadi Allah bilang apa? Allah menghargai rasa malu hambanya tersebut itu. Makanya saat dia wafat ntar itu, sampai Allah nyuruh malaikat yang suka nyatetin amal itu hapus, lupakan. Dahsyat. Apa? Ayo dosa-dosanya deh selesai. Kalau malaikat saja ya udah lupa, maka di akhirat kelak dosa tersebut tidak akan diungkit-ungkit. Enggak ditongolin tuh, nggak bakal disidang, aibnya ditutup rapat-rapat dari makhluk lainnya, dijaga. Ya Allah. Simpulannya adalah ya, simpulannya makalah ini mengajarkan bahwa 3 rasa di dalam hati manusia itu, rasa cinta, rasa mahabbah, khauf, takut, hayu, malu, ini adalah modal utama seorang mukmin dalam menjalani hidup demi meraih husnul khotimah. Kalau kita mau wafat dalam keadaan yang baik, dalam keadaan apa namanya, husnul khotimah, ya sudah, timbulkan rasa mahabbah kepada Allah yang hakiki, yang benar-benar gitu ya. Ini ngomong buat diri saya juga nih, kita sama-sama belajar di sini, belajar, mudah-mudahan kita dapat level-level ini nih. Kemudian takut gitu, jangan cuma takut sama makhluk, takut sama yang ciptain makhluk, sama Allah, selalu diawasin, selalu dilihat. Yang terakhir adalah punya rasa malu gitu ya. Jaga kesucian hati dan kehormatan diri di hadapan Allah Subhanahu. Kita punya rasa malu gitu loh. Kita kan kadang-kadang apa ya, di tempat rame ngambil punya orang lain, kadang nggak ada malunya tuh. Pernah nggak kita ngelakuin hal-hal yang dibilang nggak punya malu loh? Makan comot sini, comot sono, makan yang ada depan ente, belum dipersilahkan udah main comot aja, dasar nggak punya malu gitu. Itu rasa hayu tuh, rasa malu tuh. Nah, ini punya rasa malu sama Allah Subhanahu wa taala, punya rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai Allah sangat memuliakan dia. Malaikat hafazah, hapus sudah urusan kedosaannya dia. Ini buat si fulan ini. Kalau kita bisa menanamkan salah satu aja dari 3 pilar ini secara seimbang di dalam kolbu kita, di dalam hati kita, insya Allah kematian bagi kita nih yang bisa jalan itu bukan suatu hal yang mengerikan,
bukan lagi sesuatu hal yang menakutkan, yang bikin kita itu deg-degan. Tapi apa? Tapi kita sadar betul bahwasanya kematian adalah pintu gerbang pertama kita jumpa kepada yang ciptain kita, yang harusnya timbul rasa cinta, mahabbah. Kita khawatir takut diazab sama Allah, kita malu gitu sebagai hamba. Dulu di dunia udah ngapain aja ya kita malu gitu, ya Allah udah dikasih rezeki banyak, modal banyak, kesehatan banyak, tapi pulang-pulang bawa bekalnya cuma sedikit, kita malu pada Allah. Ya Allah, nih ngomong serem ini buat kita sama-sama yang menjadi manusia yang memang pada hakikatnya kita adalah manusia mahalul khata wan nisyan, tempatnya salah dan lupa. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang dapat istiqomah, mendapatkan kemudahan langkah kita menggapai mardotillah, keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya kajian pada malam hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.